Biarlah pujian ini menjadi ungkapan hati kami yang paling dalam, Tuhan. Jikalau barangkali syair-syair lagu ini pernah kami lupakan dan kami tidak ingat, kami diingatkan bahwa kematian Kristus di atas kayu salib yang menyelamatkan dan menebus dosa-dosa kami memiliki ultimate goal, tujuan akhir supaya kami kembali menjadi serupa dengan Engkau ya Allah. Karena lewat dosa kami telah rusak gambar kami tentang Allah itu. Dan kiranya Tuhan, jikalau kami selama ini hidup sebagai orang-orang Kristen yang beribadah setiap minggu, memiliki Alkitab, kitab suci Injil ini, tapi hidup kami masih jauh dari keserupaan dengan Kristus, biarlah ini mengingatkan kami, menantang kami, bahkan menegur kami. Dan kami sadar betul ya Tuhan, tidak ada cara dan jalan lain untuk kami menjadi serupa dengan Tuhan selain kami sungguh menghidupi firman yang adalah wujud daripada Kristus itu sendiri yang menjelma di dalam firman ini ya Tuhan. Kami berdoa kiranya hikmat bijaksana Tuhan turun atas kami semua, urapan Tuhan turun atas kami semua ketika memahami, belajar firman Tuhan pada hari ini. Hamba-Mu yang penuh kelemahan ini juga dimampukan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Dan biar kiranya kami semua yang belajar firman ini teguhkan iman kami, dikuatkan. Bahkan ya Tuhan, kami memiliki pengharapan yang makin teguh di dalam Tuhan lewat firman ini. Terpuji nama Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saya bersuka cita sekali ya. Saya datang ajak istri saya, kamu harus ikut saya ke Sunter. Saya sudah jauh-jauh hari bilang. Sudah setiap saya pula melayani di GSRI seperti pulang rumah, seperti anak nakal yang pergi kemana pulang, saudara-saudara ya. Saya dibaptis di GSRI, guru Injil di GSRI, pendetakan GSRI, menikah di GSRI, tapi tuanya enggak di GSRI, saudara ya. Tapi saya belum mencabut keanggotaan saya masih orang GSRI. Sehingga seperti pulang, saudara terima saya ya sebagai keluarga ya. Terima kasih untuk Buk Surudi dan juga seluruh pengurus majelis yang memberi kesempatan saya menyampaikan firman Tuhan. Kiranya ini dapat menjadi sebuah berkat. Nah saudara, kita akan bicara intimacy with God. Saudara, mungkin bagi sebagian orang ini menjadi sebuah apa sebenarnya saudara ya. Tetapi intimasi itu sebuah hubungan saudara. Kalau saudara terutama oma opa yang begitu sulit membayangkan, itu sebuah hubungan suami, seperti hubungan suami istri saudara. Jadi kalau Alkitab itu menggambarkan bahwa kita ini mempelai wanita daripada Kristus, ini sebuah relasi. Nah saudara, meskipun suami istri kadang-kala punya sebuah hubungan yang tidak intim. Saudara, intim itu lebih dari sekedar dekat. Nah saudara, kalau saudara mengatakan ini dekat, nempel, tapi ini belum intim. Tetapi Alkitab itu bicara ketika intim ini adalah sebuah hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Nah saudara, kalau saudara rekatkan jadi satu, semakin dipisahkan, saudara akan semakin sakit. Maka orang Kristen, saudara-saudara, sebenarnya ini menjadi sebuah tamparan ketika bicara intimasi. Karena kehidupan orang Kristen, sesungguhnya kalau saudara perhatikan, bahwa di dalam relasi itu, saudara-saudara, bahwa hubungan dengan Tuhan hanya sekedar dekat. Bahkan barangkali itu sama seperti hubungan saya dengan orang yang ya hanya kenal gitu saja, bukan sahabat. Sehingga ada Tuhan dan tidak ada Tuhan, kita tuh nggak beda jauh, saudara. Tidak ada sebuah kerinduan bagaimana kalau orang suami istri nggak ketemu satu hari saja. Rasanya kangen itu kalau suami istri yang benar, saudara. Kalau yang nggak benar ya cari yang lain lagi gitu. Maka intimasi ini, saudara, salah satu di dalam wujud daripada kasih. Kalau kita bicara sebuah teori tentang triangular love, intimasi ini baru terjadi ketika kita ada passion, hasrat, lalu kemudian ada sebuah komitmen mengikatkan diri, ada satu intimasi. Kita hanya belajar satu, intimasi, wujud daripada sebuah keinginan yang ingin mendekat, yang membuat kita terikat utuh. Maka ketika kita hidup mengasihi Tuhan, hanya tidak ada hasrat, tidak ada keinginan beribadah, baca firman, tidak ada keinginan hidup benar, maka jangan bilang dia mengasihi Tuhan. Nah mari kita lihat, intimasi itu justru terjadi bukan ketika kondisi-kondisi ini oke. Seorang suami istri itu akan terlihat bagaimana saling mencintai, yaitu bahkan keluarga, ketika di tengah hubungan itu ada masalah. Bukan yang disebabkan oleh
orang-orang tadi, tapi ketika terjadi di sekitar itu ada masalah. Mari kita lihat bersama-sama dari Mazmur 63, saya akan baca lagi dengan terjemahan bahasa Indonesia yang kedua, saudara-saudara. Mazmur kita baca, Mazmur 63 ayat 1 sampai 9 saja ya saudara ya. Mazmur dari terjemahan TB2, ya ini kalau yang ditampilkan TB1, biasanya enggak begitu connect ya, memang ada yang sama. Saya bacakan Mazmur 63 ayat 1 sampai 9. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, pagi-pagi aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku letih merindukan Engkau. Seperti tanah kering, seperti tanah yang kering dan kehausan tiada berair. Demikianlah aku mengarahkan mataku padamu di tempat kudus, untuk melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih-Mu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku, dan menyebut nama-Mu dengan tangan terangkat. Jiwaku dikenyangkan seperti dengan sumsum yang terlezat, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku menyanyikan puji-pujian. Saat aku mengingat Engkau di tempat tidurku, aku merenungkan Dikau sepanjang jaga malam. Sebab Engkau telah menjadi pertolonganku, dan di bawah naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat, jiwaku intim padamu, di tangan kananmu menopang aku, dan tangan kananmu menopang aku. Saudara, mungkin di antara kita pernah mendengar sebuah ungkapan, boleh tampilkan ya. Sebentar saya hidupin dulu. Baik, nah saudara ada ungkapan ini. Ada sebuah pernyataan begini saudara-saudara, bahwa kualitas hubungan atau relasi kita dengan seseorang itu akan menentukan kualitas hidupnya. Kualitas dari hubungan kita dengan seseorang akan menentukan kualitas kehidupan kita. Jadi quality of relationship itu akan terlihat di dalam quality of life. Saudara akan melihat bagaimana semua punya keluarga. Hubungan suami istri yang harmonis, maka di dalam kehidupannya akan terlihat kualitasnya seperti apa. Hubungan orang tua dan anak yang terjaga dengan baik begitu dekat, maka kita bisa membayangkan suasana keluarga itu seperti apa. Nah saudara, ini juga saudara berlaku tentang kualitas hubungan kita dengan Tuhan, itu akan menentukan kualitas hubungan kehidupan iman kita, bukan ketika kondisi itu baik-baik saja. Tetapi justru di tengah kesulitan, penderitaan, bahkan di tengah kesibukan kita, kualitas iman kita, kesungguhan kita mencintai Tuhan, itu akan terlihat di sana. Nah saudara, Daud dikatakan di dalam Alkitab adalah seorang yang benar di hadapan Tuhan, takut akan Tuhan. Dia menjadi benar dan takut akan Tuhan oleh karena dia memiliki persekutuan yang intim, memiliki sebuah intimasi dengan Tuhan itu begitu melekat. Nah, saudara, maka saya melihat dari kehidupan Daud ini, orang yang memiliki keintiman dengan Tuhan itu terlihat bukan hanya dari ketekunan berdoa dan beribadah, tetapi dari hasratnya, kerinduan hatinya yang kuat kepada pribadi Tuhan dan apa yang dilakukannya. Saudara, orang yang rajin beribadah, rajin berdoa belum tentu intim dengan Tuhan. Pertanyaan gampang begini, waktu saudara pergi ke gereja hari Minggu, siapa yang saudara rindukan? Apa yang saudara inginkan? Ketika saudara berdoa, yang saudara itu inginkan jawaban doa Tuhan atau Tuhannya? Nah saudara, kebanyakan kita, dari mana kita tahu bahwa seseorang itu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Hampir saya rasa katakan bahwa 90% itu orang datang ke gereja, sesungguhnya bukan untuk berjumpa dengan Tuhan. Oleh karena sudah terbiasa hari Minggu, maka yang dicari itu siapa yang khotbah, apa isi khotbahnya, suasana ibadahnya. Saudara bayangkan kalau kita punya hubungan suami istri, mencari pasangan itu suami istri kita bukan apa adanya dia, tetapi apa yang melekat pada dia. Istri saya ketika saya nikahi awal-awal masih inyis-inyis, sekarang udah onyos-onyos. Kalau saya cari yang melekat pada dia, saya udah tinggalin.
Ini sebuah membahas intimasi, bukan bicara cuma 1 jam. Sehingga Daud kenapa dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, menghadapi masalah apapun selalu dia katakan Tuhan menolong dan seterusnya. Nah, saudara, oleh karena apa, saudara-saudara? Oleh karena di sini hubungan Daud dengan Tuhan itu bukan hubungan simbiosis mutualis. Saudara tahu ya, ini istilah di dalam biologi, yaitu untung rugi. Hubungan untung rugi itu hubungan dagang. Ngapain kamu rajin ke gereja? Karena aku diberkati. Segala keinginanku dipenuhi. Ketika tidak dipenuhi, sudah nggak gereja. Kenapa kamu senang di gereja itu? Yang khotbah doktor semua, khotbahnya mendarat gitu ya, saudara ya. Kalau gini melarat gitu ya. Sehingga selalu alasannya untuk ku dan ku. Bayangkan sebuah hubungan suami istri selalu mengatakan layanilah aku, mengertilah aku, lihatlah aku, ampuni aku, terima aku. Hubungan itu nggak akan bertahan lama. Membosankan sekali. Nah, saudara, kalau kita perhatikan bagaimana Mazmur Daud ini mengungkapkan keintimannya dengan Tuhan. Saudara, Mazmur 63 ini ditulis ketika Daud sedang berada di padang gurun. Jadi saat itu Daud harus lari dari Absalom anaknya sendiri yang ingin merebut tahtanya. Bahkan saudara, dari tangannya sendiri dia akan membunuh papanya, yaitu Daud. Bayangkan seorang anak yang dibesarkan, dikasihi, ternyata diam-diam selama 4 tahun dia merencanakan sebuah pemberontakan, merebut kekuasaannya dan ingin membunuh papanya sendiri. Dan rencana itu tidak diketahui oleh Daud. Dan kenyataan pahit itu membuat Daud terpaksa melarikan diri. Daud pergi bersama dengan beberapa pengawalnya yang masih loyal. Dan Daud pergi mendaki Bukit Zaitun itu sambil menangis. Kalau saudara mau baca di dalam 2 Samuel pasal 15 ayat 20. Dia meninggalkan istananya, lari dikejar Absalom dengan pasukannya sambil menangis. Dia menutupi kepalanya dengan selubung sambil berjalan tanpa kasut sebagai sebuah tanda. Dia berduka sedih sekali bagaimana anak kandung dia memberontak itu. Ditambah lagi, saudara, Daud mendengar bahwa berita bahwa Ahitofel, penasihat yang selama ini dia percaya, ternyata bersekongkol dengan Absalom. Lengkaplah sudah penderitaan. Selesai? Tidak selesai, saudara. Dalam pelariannya, bahwa ternyata dia mendapat perlakuan kasar itu dari Simei. Simei ini adalah keluarga daripada Saul. Bahkan melempari Daud dengan batu. Sampai pengawal Daud harus melindungi dengan berjalan di tangan kirinya. Saudara, bagi orang yang pernah mengalami sebuah hubungan yang retak dalam rumah tangga, saudara bisa merasakan bagaimana ketika suami istri mengkhianati kita atau anak-anak kita yang kita besarkan, apalagi seorang ibu ketika anak itu kurang ajar. Saudara bisa merasakan luka itu nggak bisa terungkapkan. Tetapi pada waktu yang sama mulut ini nggak mungkin mengutuki. Karena bagaimanapun juga darah dagingnya. Sudah di tengah kondisi yang seperti itu, saudara-saudara, di tengah dengan kondisi yang pahit, disalah mengerti itu, ditolak, mau dibunuh, lazimnya kalau kita orang percaya, kita datang berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, apa yang kita minta? Apa yang kita minta, saudara? Kita memiliki kebutuhan Allah dan minta pertolongan kepadanya supaya masalah ini enggak berlarut-larut, begitu bukan? Tapi perhatikan, Daud tidak, saudara. Tetapi bukan pertolongan Tuhan yang Daud minta. Daud merindukan hadirat Allah. Seperti seorang sahabat merindukan kekasihnya. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Di situ tidak dikatakan begini, Tuhan, Engkau pernah menolong aku melawan Goliat, pernah menolong aku membinasakan tentara yang begitu banyak, Engkau pernah melepaskan aku dari singa dan beruang. Masakan Engkau nggak bisa, Tuhan, cekik itu Absalom atau sadarkan dia? Enggak. Daud tahu kepada siapa dia akan mengadu. Seolah-olah ketika dia bicara dengan Allah hatinya damai. Saudara pernah punya masalah di kantor, di kerjaan, atau dengan orang, atau dengan gereja lah misalnya. Setelah saudara cerita dengan pasangan saudara itu lega gitu.
Ada pasangan saudara nggak melakukan apa-apa. Saya biasa kalau ada pergumulan di gereja, saya cerita sama istri saya, Wanli. Cerita dan ketika dia hanya mengatakan, saya paham sih Han, kamu seperti itu. Wah, itu lega dan saya tidak akan berharap lagi masalah itu nanti selesai. Bagi saya, ketika istri saya bisa memahami dan terima saya, sudah cukup. Dan itu Daud. Keintiman itu terlihat di sana. Saudara, seringkali gereja mengajarkan ketika intim itu ya saat teduh, ibadah rutin, doa, itu hanya sarana. Karena hanya datang saja, tidak menikmati kehadiran Tuhan, saudara kan nggak membentuk apa-apa. Sekarang ini lagi zamannya semua itu orang olahraga, gym. Saudara, seringkali saya seminggu entah berapa kali datang, karena dekat rumah kira-kira 5 menit jalan kaki, itu ada tempat gym center. Nah, kalau saya ke situ, orang datang berjam-jam dia hanya main handphone. Pulang kan badannya nggak jadi keker ya. Betul nggak? Tapi saya membiasakan datang 40 sampai 1 jam. Ketika pagi-pagi jam 6 saya situ. Saudara bisa lihat badan saya kan gitu. Jadi orang datang ke gym pulang tidak otomatis. Dia punya badan jadi sehat. Sama orang datang ke gereja, baca firman, ikut pelayanan, tidak otomatis dia dekat dengan Tuhan dan mampu mengungkapkan hatinya kepada Tuhan. Karena bisa jadi dia datang ke situ ada keinginan yang lain. Bahkan ketika mendengar firman Tuhan pun ketika tidak sesuai dengan keinginan kita nggak mendengarkan. Baca WA, lihat Instagram dan sebagainya. Daud datang. Saudara memperlihatkan kualitasnya, bagaimana hubungan dengan Allah itu dan keintiman dengan Allah Daud ini, bukti bahwa Daud sangat mencintai Allah. Jadi kalau saudara melihat apakah dia sungguh-sungguh mencintai pasangannya dan diaplikasikan dengan mencintai Tuhan, lihatlah bagaimana kualitas hubungan dia dengan Tuhan. Saudara, seorang Santo Agustinus, saudara-saudara, Santo Agustin, saudara-saudara, ya dulu belum ada pendeta, belum apa, sebelum terjadi reformasi. Dia mengucapkan kalimat ini dalam satu bukunya. Jatuh cinta dengan Allah adalah yang terbesar dari semua kisah cinta. Karena cintanya Tuhan itu menerima kita di tengah kebobrokan kita, kehancuran, kerusakan kita. Jadi kalau orang itu dicintai Tuhan dan mencintai Tuhan, itu adalah yang terbesar dari kisah cinta manapun. Bukan Romeo dan Juliet, bukan. Mencari dia adalah petualangan terbesar. Meskipun Allah hadir dimanapun berada, saudara kita itu tidak ada kerinduan untuk cari dia. Bukan Allah bersembunyi, tetapi bagaimana mempertemukan hati kita dengan hati Tuhan. Maka dikatakan menemukannya adalah pencapaian manusia yang terbesar. Tuhan hadir dimanapun. Tapi saudara pernah nggak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan? Keselamatan itu berbicara tentang perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Bukan perjumpaan secara komunal jemaat ini. Sehingga saudara, di sini kita melihat bagaimana Daud mengungkapkan sebuah kalimat, keintiman itu dimulai. Keintiman dengan Allah dimulai dengan Allah dan berakar di dalam Allah. Ketika Allah memberikan anugerah kepada kita yang tidak mungkin berjumpa dengan Allah, Dia membawa kita berjumpa dengan Allah dan ketika dia berjumpa, dia mengakar di situ. Sehingga saudara perhatikan kalimat itu dikatakan bilang apa? Oh God, you are my God. Allah, engkau Allahku. Allah yang Yahweh itu Allahku, bukan Allah yang lain. Ini sama seperti kalau saya ngomong dengan istri saya, Wanli, kamu tuh istriku. Bukan yang lain, bukan Siti, bukan Amanah, apalagi Pak Rudi. Salah lagi gitu. You are. Nggak ada yang lain, kamu satu-satunya. Tetapi berapa banyak kita menjadikan ilah yang lain. Nanti kita terlihat dari apa yang dilakukan di sana. Sehingga keintiman dengan Allah itu dimulai dengan Allah dan berakar di dalam Allah. Dan itu yang diperlihatkan di dalam Mazmur 63. Dari Mazmur 63 ini ada beberapa hal dan bagaimana seseorang itu memiliki dan membangun keintiman dengan Allah.
Saudara perhatikan, keintiman dengan Allah itu dimulai dari mana, saudara? Memiliki kerinduan hati yang kuat, bukan hanya sekedar pengen, kuat. Pada waktu dia memiliki seperti itu, yang kedua di dalam ayat 23 dikatakan keintiman sebagai ketetapan pencarian. Saya mengambil keputusan menetapkan untuk cari Tuhan di dalam hidup saya. Dan dari hasil itu saudara dia akan melihat apa yang ketiga. Keintiman sebagai ketetapan kesenangan di dalam Tuhan. Mau saat berdoa, doa, ibadah, pelayanan yang berhubungan Tuhan itu menyenangkan. Saya melakukan sesuatu yang berhubungan dengan istri saya meskipun itu berat menyenangkan. Dengan anak saya menyenangkan, kerja berangkat pagi pulang sudah larut, untuk anak istri itu menyenangkan. Tetapi juga di sini dikatakan dalam hubungan dengan Tuhan. Saudara, yang keempat adalah pada akhirnya jiwa yang melekat pada Tuhan. Kalau sudah lihat itu lingkaran saling berhubungan. Kalau saya mulai dari yang keempat, jiwa yang melekat kepada Allah itu dihasilkan dari memiliki kerinduan hati yang kuat akan Tuhan. Karena punya ketetapan mencari Tuhan, punya keintiman kan. Kalau saya mulai dari dua, ketetapan akan pencarian kita dalam hidup tentang Tuhan, itu akan membuat kita itu senang. Ini sebuah lingkaran yang saling berhubungan. Saudara, mari kita lihat satu-satu pelan-pelan ya saudara ya. Yang pertama, memiliki kerinduan hati yang kuat. Saudara lihat di dalam ayat 2 di sana dikatakan begini. Ya Allah, tadi saya bilang, bukan yang lain. My God, Allah Yahweh, Tuhan yang besar itu. Engkaulah Allahku. Lalu dilanjutkan, jiwaku haus kepadamu, tubuhku letih merindukan engkau. Sudah ada enggak yang kangen menantikan kedatangan istri yang enggak pulang-pulang itu sampai capek? Sudah beberapa Jumat yang lalu, anak saya itu izin mau pergi ke CP jam 3. Ya telepon dengan teman-temannya mau ke Central Park, dia sekolah, dia terbiasa belajar dengan kegiatan OSIS di penabur yang berat itu, dia ngomong gini, "Pih, saya mau ke Central Park." Saya enggak kasih karena hari Jumat dan mendung. "Enggak, Trisi, kamu akan capek nanti, macet." Lalu teman-temannya di handphone suatu ngomong semua, "Ayolah Om, izinkan anaknya, jangan dikekang terus." Ya udah, dengan berat hati saya silahkan anak cewek. Sudah tahu jam 5 hujan besar bukan hari Jumat. Saya telepon dia, "Trisi, hari ini saat ini juga kamu pesan taksi atau gokar?" Dia cek, masih mahal 150. Udah nanti uangnya saya ganti. Dia masih nawar, tunggulah nanti di bawah 100. Enggak, nanti saya ganti uangmu. Sudah tahu akhirnya dia, ya sudah kalau papi ganti. Ya gitulah saudara ya. Dia pesan. Sudah apa yang terjadi? Sepanjang jalan, padahal malam itu saya memimpin sebuah komunitas gitu. Sampai 8:30 saya letih, berulang-ulang nelpon. Sampai dia punya baterai habis. Saya telepon sopirnya, saya bilang, "Pak, tolong antar anak saya." Bukan karena cuma anak satu-satunya, saya memperhatikan kegelisahan hati orang tua ketika anaknya terpisah. Padahal baik-baik saja loh, nggak hilang juga. Jam 9 sampai rumah, sampai saya ngomong bapaknya, "Pak, nanti saya bayar double Pak, yang sudah ada, sampai rumah saya bayar." Saya suruh Mbak di rumah siapin makan, dan sampai saya berangkat ke gereja, dia juga belum datang. Yang ditunggu nggak gelisah, yang nunggu. Saya lihat di sini, bagaimana Daud punya seperti itu kegelisahan. Dikatakan, "Jiwaku haus kepadamu, tubuhku letih merindukan engkau." Saudara, ketika kita berada jauh dari orang yang kita cintai, itu wajar rasanya kita merasa rindu kepadanya. Dan salah satu cara untuk melepas rindu adalah dengan saling bertemu. Hari ini mungkin saya ketemu Billy biasa-biasa saja. Dulu biasa bercanda dengan dia, setelah dia keluar negeri baru sekali ketemu ya Bill ya. Sampai saya kaget ngomong ini, "Bill, lu kok profesor?" Saya kenal dia, bukan hanya sekedar tahu pergumulan dia. Bahkan Triksi yang berulang kali selalu ngomong Koko Billy. Tapi mungkin dia nggak tahu diri jadi nggak ini saudara ya. Nggak, canda. Sudah ada perasaan, oh iya ketemu itu, oh iya baik-baik saja. Canda mesti biasa, nggak ada hubungan, nggak ada jarak. Sudah lihat keintiman dengan Tuhan tidak sesimpel kita datang beribadah. Sudah waktu beribadah dengar firman, menyanyikan lagu-lagu KPPK tadi atau PPK, hati saudara bergetar enggak? Daud ada di padang gurun saudara.
Gadang gurun Yehuda salah satu daerah paling tandus di muka bumi. Dia melarikan diri, dia jauh dari Yerusalem. Yerusalem adalah bait Allah, tempat di mana hadirat Allah dia rasakan terus. Sekarang dia jauh dari tempat Tuhan bersemayam di tempat kudusnya. Daud rindu bait Allah itu. Dia rindu setiap hari menikmati persekutuan dengan Tuhan, memandang kemuliaannya. Daud sampai mengatakan, sudah berapa lama Tuhan aku gak menikmati ini. Tiada berair seperti orang ini kehausan, nggak dapat minum. Saudara-saudara, rindu akan Allah secara fisik sama seperti seorang pelancong yang pergi ke negeri yang jauh. Dia pengen cepat pulang ketemu orang yang dia kasihi. Dan betapa jarang kita mendapat hal itu zaman sekarang. Pernahkah saudara dalam satu minggu nggak doa, nggak baca firman, nggak ibadah hari Minggu, ada guilty feeling, rasa bersalah? Sudah telepon Bok Surudi, hari Minggu kemarin tuh saya nggak ke gereja, sedih bener, terluka bener hati saya. Ada? Yang ada Pak Rudi yang telepon. Bener ya Pak Rudi? Oh enggak juga ya? Lo nggak kemana ke gereja gitu? Gitu ya. Sudah lihat di sini, zaman sekarang hampir semua orang bahkan tidak tahu bahwa Tuhanlah seharusnya sungguh-sungguh dirindukan. Hari ini orang biasa aja. Sehingga nanti terlihat dalam hubungan suami istri dan hubungan dalam keluarga. Baginya anak nggak pulang-pulang juga nggak apa-apa. Saudara, pemazmur berseru kepada Allah, ya Allah, Engkaulah Allahku. Ada hubungan pribadi yang intim. Saudara, tadi saya katakan ketika ini dipisahkan sakit. Sakit. Ini dipisahkan sakit. Tapi kalau cuma nempel, saudara kemanapun pergi nggak ada perasaan happy. Anak-anak remaja pemuda sekarang gini, kalau di rumah itu neraka Kak. Saya makanya pergi ke mall, ketemu surga kecil gitu. Nanti saya lihat kualitas hubungan di rumah. Nah, saudara kalau di gereja juga tidak ada hubungan yang erat, hanya nempel. Saudara mau ke gereja enggak melayani, enggak datang doa, enggak ada rasa sesuatu yang hilang. Daud merasakan seperti tanah kering. Seperti tanah kering dan tandus membutuhkan air. Ini intimasi. Paling gampang membayangkan hubungan saudara dengan pasangan dan dengan anak saudara atau dengan orang tua saudara. Rasanya gimana kalau terpisah? Kalau saudara nggak ada kerinduan, hati kita ada satu bahaya di sana. Yang kedua, keintiman itu sebagai ketetapan pencarian kita. Bukan sebuah yang tiba-tiba datang. Sudah perhatikan di situ. Pagi-pagi aku mencari engkau, demikianlah aku mengarahkan mata kepadamu di tempat kudus untuk melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Tidak dikatakan pagi-pagi aku mencari engkau, demikian aku mengarahkan imanku kepadamu untuk minta pertolonganmu. Enggak. Saudara, siapa kita ini, saudara? Kalau di situ, siapa kita ini menentukan apa yang kita lihat. Dan apa yang kita pandang, yang kita lihat menentukan apa yang kita kejar. Dan apa yang kita kejar menentukan wujud kita nanti. Tahu maksudnya? Nilai apa yang paling saudara lihat? Kalau uang menjadi segala-galanya, saudara memandang uang sebagai sesuatu yang paling berharga, maka saudara bangun pagi pun yang saudara minta pertama, berkati pekerjaanku hari ini. Dan itu bukan pagi-pagi benar. Sudah mau berangkat kerja. Siapa kita ini? Sudah memiliki hubungan pribadi dengan Allah dimulai ketika kita menyadari kebutuhan kita. Menyadari bahwa Allah yang ada di surga selalu memiliki keinginan untuk mendekat kepada kita. Saudara, bagi kita yang tidur dengan pasangan kita waktu bangun, saya akan nengok sebelah kanan saya atau sebelah kiri. Dia tergantung dia tidur tadi sebelah mana. Saudara bayangkan kalau saudara lagi nginep di hotel atau mana, tiba-tiba hilang, jam 4 bangun gak ada. Kaget bukan? Saudara tahu gak, Tuhan itu sebenarnya tiap pagi merindukan itu. Saudara perhatikan di sini ada kata mencari, kata kerja mencari, seek. Dalam ayat 2 adalah kata kerja yang tidak lazim kalau saudara selidiki dalam bahasa asli. Karena diterjemahkan di sana adalah fajar, dan diterjemahkan dengan dua cara, yakni ya Allah, engkau Allahku, pagi-pagi sekali aku mencari engkau, atau aku mencari engkau dengan segenap hati.
Ketika Alkitab bicara fajar, itu matahari belum nongol. Sudah kita harus belajar daripada orang muslim. Dan saya bersyukur bahwa dulu pernah muslim, sehingga setiap pagi bangun 4:30 bukan hal berat. Pertama apa? Sholat. Setiap pagi boleh tanya istri saya, 4:30 saya masuk ruang belajar saya. Saya baca Alkitab, bukan minta apa-apa, saya baca Alkitab. Karena Tuhan mau bicara dengan kita, saya enggak minta apa-apa. Karena Tuhan sudah tahu kebutuhan saya hari ini. Saya paling nyetel musik sambil memuji Tuhan dan sebagainya. Sudah lihat, ya Allah, Engkau Allahku, pagi-pagi sekali aku mencari Engkau. Pagi-pagi sekali aku mencari dengan segenap hatiku, mengungkapkan sebuah tekad ketetapan. Baginya mencari Allah itu hal yang paling penting sebelum beraktivitas. Berapa banyak di sini yang mengabaikan pagi-pagi membaca Alkitab? Orang Kristen hari ini, meskipun di handphonenya sudah ada Alkitabnya, sudah dikirim renungan, tinggal mendengar. Di gereja tempat kami tiap pagi, hamba Tuhan tiap hari harus buat renungan bergantian dalam bentuk video, suara, tiap hari dengan durasi 2-5 menit. Dari jemaat sekitar 300-an. Kalau kita lihat di viewers itu enggak lebih daripada 150, maka saya melihat banyak yang mengabaikannya. Kalau di sini saya yakin enggak. Saudara berapa? Saudara pagi-pagi mencari Tuhan. Jangan heran kalau hidup kita kering. Saudara banyak harta, ada kedudukan, merasakan itu enggak bisa saudara nikmati. Ada sesuatu yang kosong. Mari kekristenan hari ini tengah kesibukan hal yang paling fondamen ini kita bangun kembali. Kita bangun kembali saudara-saudara. Dan itu sebuah ketetapan. Dan yang ketiga, saudara perhatikan. Jikalau saudara sudah memiliki sebuah ketetapan untuk mencari Tuhan, maka di sini kita melihat yang ketiga, keintiman sebagai sebuah kesenangan. Kesenangan lebih tepat disebutkan sebagai lifestyle, gaya hidup. Saudara, gaya hidup saat teduh, ikut doa tengah minggu, ikut doa pagi, ikut ibadah, itu bukan sebuah anjuran, tapi sebuah konsekuensi logis. Kalau saya haus, saya cari air untuk minum. Maka kalau orang tidak punya sebuah kerinduan, senang cari itu, dia nggak ada kehausan, keintiman dengan Tuhan. Saudara, khotbah ini cukup keras juga buat saya, saudara. Ketika bicara intimacy with God, keintiman dengan Tuhan. Dan di dalam, saya sedang mengadakan konseling pranikah itu, banyak hubungan sekarang ini di dalam keluarga atau dengan gereja. Banyak orang itu hanya komitmen sebagai orang Kristen datang ke gereja. Tapi dia nggak punya hasrat dengar firman Tuhan, hasrat melakukan firman Tuhan. Sehingga nggak ada yang namanya keintiman dengan Tuhan. Mungkin itu saya. Sebagai hamba Tuhan persiapan khotbah hanya membaca. Apakah benar saya waktu mempersiapkan diri, ada sebuah relasi dialog saya dengan firman itu. Saya waktu tanya Boksu Rudi minggu lalu, Boksu saya khotbah di Sunter ya minggu depan. Iya, temanya apa? Dikasih intimacy with God. Lalu dia ngomong begini, teksnya bebas saja. Waduh gitu. Saudara, disitulah saya mencari ayat mana yang pas. Dikatakan apa saudara? Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau, demikianlah aku memuji engkau seumur hidupku. Sudah perhatikan kata seumur hidupku, itu bukan hanya menyatakan suatu periode tertentu, jadwal-jadwal ibadah tertentu, atau waktu-waktu tertentu, dikatakan seumur hidupku. Keintiman dengan Tuhan bukan hanya dibangun 1,5 jam hari Minggu, 1 jam ibadah tengah minggu, saat teduh itu 1/2 jam. Kalau ada waktu. Bukan. Aku memuji Tuhan seumur hidupku. Dan ini akan menjadi kesenangan terbesar Allah, tetapi juga kesenangan bagi orang yang melakukannya. Saudara Stephen Covey, saudara-saudara, di dalam sebuah bukunya, ya kalau saudara lihat di dalam Shave and Have It, itu dia mengatakan begini, apapun yang merupakan pusat di dalam kehidupan kita, itu akan menjadi sumber rasa aman, panduan, hikmat, dan kekuatan. Saudara, apa yang menjadi rasa aman kita? Kalau itu uang
Uang segala-galanya, kalau tidak ada uang, aku nggak berharga. Kalau nggak ada uang, habislah hidupku. Mungkin, tapi benarkah? Alkitab tahu mengatakan kepada kita tentang kebutuhan itu. Kalau firman Tuhan menjadi panduan kita, pada waktu kita tidak punya uang, maka hal yang paling pertama adalah kita bagaimana curhat dengan Tuhan. Saudara, Stephen Covey itu mengatakan ini adalah sesuatu yang tersembunyi di dalam diri kita. Bahkan hamba Tuhan pun seperti saya bisa terjebak itu. Apa yang paling bernilai ketika saya memenuhi panggilan Tuhan? Jabatan saya sebagai pendeta ketika diundang khotbah ke sana kemari menjadi sebuah yang bernilai? Atau semakin saya sibuk saya nggak punya waktu dengan Tuhan? Padahal saudara-saudara, ketenangan jiwa yang pertama ketika kita mendapatkan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu pula saudara-saudara, Daud mengucapkan kalimat yang baik sekali saudara. Daud rindu akan Allah karena ia merasa puas dengannya. Kepuasan bukan terletak pada jabatannya, pada yang lain, sehingga ketika dikejar Absalom, Daud berbicara kepuasannya itu kepada Allah, sebab kasih-Mu lebih baik daripada hidup. Kasih-Mu lebih daripada sekedar tahta kerajaanku. Kasih-Mu melebihi daripada segala kemewahan di istana. Dan kata kasih setia, hesed, itu sering diterjemahkan sebagai kasih setia atau kasih perjanjian. Allah itu berjanji kepada anak-anaknya. Kristus berjanji kepada mempelai kita ini bahwa meskipun kita berulang kali jatuh bangun dalam dosa, kasih-Nya kepada kita itu tidak berubah. Tidak berkesudahan. Dia menerima kita ketika kita berdosa. Dia menerima kita ketika memberontak. Dia menerima kita dan mencari kita. Ini sebuah kasih setia. Karena itu Daud berkata, sebab kasih setiamu lebih daripada hidup. Allah tidak pernah berhenti mengasihi kita. Amin. Jadi jangan berpikir kalau uang lagi nggak ada, Tuhan nggak mengasihi kita. Justru yang sedang diuji kasihnya kita kepada Allah. Kalau ada uang abang disayang, kalau tidak ada uang abang ditendang, kan gitu? Betul kan? Kalau lagi diberkati, bermewah, wah puji Tuhan, haleluya, nggak ada, Tuhan ada di mana ya? Lalu kita cari yang lain. Surah Alkitab memberitahu pengakuan sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup adalah seharusnya menjadi sebuah spirit bagi kita. Kalau hidupnya Tuhan aja diberikan kepada kita, masakan yang lain-lain tidak diberi kepada kita. Amin. Saudara perhatikan di sini yang keempat. Saudara, setelah itu jiwanya melekat kepada Tuhan. Saudara, jiwaku melekat kepadamu dan tangan kananmu itu menopang aku. Daud dengan tegas memilih keintiman dengan Tuhan sebagai ketetapan tujuan, pencarian, dan hasratnya. Itulah yang membuat dia melekat. Saudara, saya tidak lahir langsung ketemu istri saya, Wanli, enggak. Itu setelah beberapa puluh tahun kemudian. Pada suatu hari saya diundang khotbah di gerejanya. Dari mimbar saya lihat dia. Waktu itu juga sekali lagi masih kuliah gitu kan. Langsung ada hasrat siapa dia keinginan. Dari situlah kemudian mendekat untuk kenal. Sampai pada akhirnya sekarang intim. Kemarin kami merayakan anniversary 22 tahun. Setelah 22 tahun pernikahan, sudah bayangkan pas semalam saya, kalau tiba-tiba saya besok bangun, dia dipanggil Tuhan. Kira-kira saya siap gak ya? Tadi malam itu. Atau sebaliknya, dia pun mungkin akan juga kaget. Karena hati sudah melekat. Kalau saudara meninggalkan ibadah, meninggalkan saat teduh, meninggalkan baca firman Tuhan, enggak ada rasa bersalah. Enggak ada rasa takut, cemas, gentar. Mari kita jujur. Beranikah kita mengatakan, I love you Lord. You are God. Yes, you are my God. Hati-hati dengan ucapan kita. Ketika saya mengatakan, engkau sayangku, engkau istriku. Kalau ngomong kasar, mentak, nggak tahu kebutuhan dia. Wajarkah saya mengatakan saya mengasihi dia? Saya nggak pernah ngobrol dengan dia. Saudara, oleh karena apa, saudara? Hati yang sudah melekat sulit dipisahkan.
Amin. Maka Tuhan pernah berkata, Tuhan Yesus, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku. Aku sudah melakukan ini, melakukan itu, bahkan melakukan mujizat. Tuhan ngomong, "Enya engkau pembuat kejahatan." Kata di situ lanjutkan, karena engkau tidak melakukan kehendakku. Salah satu kehendak Tuhan sebagai mempelai kita, mempelai pria kita enggak pernah berkomunikasi dengan dia. Itu salah satu, enggak punya hubungan yang baik dengan dia. Saudara, maka kita perhatikan di sini. Jiwa yang melekat kepada Tuhan itu sebuah cerminan daripada intimasi. Sebuah komitmen, sebuah hasrat. Semakin kita intim dengan Allah, semakin kita melekat kepada Dia. Sehingga ketika mengalami atau menghadapi apapun juga, kita akan bergantung sepenuhnya kepada Allah. Hati yang melekat kepada Allah juga yang membuat kita memberikan prioritas untuk mencari Allah dan menyukakan Allah. Dan itu saudara-saudara sebabnya hasrat hati yang begitu kuat seperti yang dialami Daud hanya mungkin terjadi dalam diri kita kalau semua penghalang yang mengganggu hubungan kita dengan Tuhan, dengan sendiri dan dengan orang lain terselesaikan dengan baik. Saudara, tadi saya diberkati sekali dengan ucapan Buk Surudi. Mungkin dia mengucapkan biasa aja karena saya tanya gimana studimu. Lalu dia cerita bagaimana dia dapat prioritas dalam arti mendapat beasiswa studinya. Tapi dia mengatakan, itu malam Buksu. Jadi kita harus memblok waktu. Apapun yang terjadi waktu itu 3 jam ya Pak Rudi ya. Tidak boleh diganti-ganti. Hanya ada 2 kemungkinan menggantinya. Sakit atau ada yang berduka. Itu bagi hamba Tuhan. Jadi sudah diblok itu. Pada waktu itu untuk mendengar kuliah diperlengkapi. Karena bicara intimasi seperti Tuhan bicara dengan saya gitu. Tak, ada yang bicara Pak Rudi. Bukankah kita itu sudah dibeli Tuhan, saudara-saudara? Hidup kita sepenuhnya itu sudah diblok milik Tuhan. Bukankah seharusnya hari Minggu, kecuali kita sakit dan ada kedukaan, seharusnya nggak datang ke gereja? Bukankah pagi-pagi seharusnya kita mencari Tuhan dengan membuka Alkitab, kecuali kita sekali lagi tadi, ada sesuatu yang tidak bisa dihindari. Tapi berapa banyak kita nggak lakukan itu, saudara? Apa yang sudah lakukan pagi-pagi? Nagih utang kayak kepada Tuhan. Tuhan, hari ini saya mau ketemu dengan banyak orang untuk rapat memutuskan sebuah tender. Tolong ya Tuhan berkati ya. Sebenarnya saya enggan mengkhotbahkan bagian ini. Keras. Saya dengan tiap hari dengan anak istri aja cukup keras bagiannya. Anak saya selalu, saya pagi-pagi itu, saya ngomong, kamu udah baca Alkitab belum? Kalau tidak dibentuk di rumah akan dibentuk dunia soalnya. Maka sebelum dia pergi kadang-kala lupa, buru-buru dia turun tangga, turun dari lantai 2 ke 1. Terisi sini dulu, terima doa berkat dulu dari papa. Atau maminya yang ngingetin, udah doain papi belum? Gitu. Selama hari ini di tengah kesibukan kita itu sebenarnya hanya memperalat Tuhan. Memperalat Tuhan. Ibadah hari Minggu hanya sekedar celebration, bukan sebuah kalau kita dating dengan Tuhan. Bukankah dulu waktu pacaran kita punya ketetapan hati dating, bukan? Kalau dulu karena saya hamba Tuhan, manli bukan, dating kita hari Senin. Hari Senin saya blok, kecuali ada kedukaan, dia juga dating. Apapun yang terjadi kita janji dengan pasangan kita. Mari, sudah dimulai, jujur jemaat gak harus banyak membuat kita itu intim dengan Tuhan. Mulai dari kita. Keintiman bukan terjadi. Daud memperlihatkan justru di tengah penderitaan dia tidak memperalat Tuhan. Baginya asal ada Tuhan cukup. Maka jangan heran kemudian kalau dia menulis, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sebenarnya lebih tepat diterjemahkan, Tuhan adalah gembalaku, asal ada Engkau Tuhan cukup. Amin. Karena dia yang punya semuanya. Saudara yang punya anak tahu ya. Kalau saya ajak anak saya pergi itu, dia gak pernah tanya saya begini, Pi bawa duit gak? Enggak. Begitu sampai warung atau tempat makan, dia langsung main pesan saja. Karena dia yakin, papinya yang bisa bayarin yang lalu, akan bisa bayari juga hari ini. Dia gak akan nanya, Pi gak jual handphone kan? Gitu enggak.
Saudara, kalau Tuhan sudah memberkati di masa-masa lalu, masakan hari ini ketika nggak ada sesuatu Tuhan nggak cukupi. Maka Daud tidak minta dilepaskan karena dia punya pengalaman. Tuhan pernah melepaskan semua dari hal-hal yang buruk. Kini hanya Absalom. Dulu Goliat. Maka sebagai penutup, saya nggak panjang-panjang, ini bisa menjadi diskusi yang panjang. Saudara, mari kita periksa hati kita. Mari kita periksa hati kita, adakah penghalang yang harus disingkirkan. Sehingga kita pun tidak punya waktu alone with God, punya intimasi dengan Tuhan. Hari Minggu sudah menjadi ketetapan, saya blok. Apapun yang terjadi jam 9 saya beribadah. Doa tengah minggu masih hari Kamis ya Pak Rudi. Hari Kamis, Rabu. Rabu saya blok, semua di blok, saya ketemu dengan Tuhan. Kalau seseorang memberikan beasiswa kita bisa mengeblok. Kita sudah diberikan hidup kekal. Kenapa nggak bisa ngeblok? Sudah mari periksa. Apakah kita punya kerinduan hati yang kuat akan Tuhan? Itu akan mendorong kita serat itu untuk intim. Yang kedua, apakah hubungan kita dengan Tuhan, keterdekatan dengan Tuhan, sebuah ketetapan pencarian? Saya putuskan untuk itu. Dan itu apakah saya beribadah dan itu sebuah kesenangan? Saya tidak peduli siapa yang khotbah, apapun temanya. Karena Tuhan pasti menitipkan, dia mau berbicara kepada saya. Dan itulah yang membuat jiwa kita melekat kepada Tuhan. Sebuah lingkaran yang seharusnya menjadi renungan bagi kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita. Keintiman dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Karena kemudian sudah lihat, saya bacakan sekarang ayat 10 dan seterusnya. Daud itu tidak minta, tetapi Daud kemudian ngomong begini. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mengincar nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Yang celaka Daud atau Absalom? Absalom. Daud tetap ada di istananya. Yang ayat 11. Mereka akan diserahkan kepada mata pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Allah punya bagian. Ayat 12. Tetapi raja akan bersukacita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi dia, sebenarnya itu lebih tepat katakan, siapapun yang mengambil ketetapan, menjadikan tadi blok tadi intim dengan Tuhan, akan bermegah karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Dia mau berbicara gini, tidak ada orang yang dekat melekat kepada Tuhan itu tidak diberkati. Maka lihat saudara bagaimana Daud mengungkapkan keintimannya dengan Tuhan, itu tidak pernah sia-sia. Mari kita bersama belajar. Saudara mungkin punya pergumulan dalam relasi keluarga, pekerjaan, masa depan. Ada banyak ketakutan. Selama ini kita hanya selalu minta dan minta. Mari hari ini kita mulai punya ketetapan hati. Memblok waktu-waktu tertentu. Kalau saudara nggak bisa bangun pagi, latihlah sebelum matahari terbit itu bagaimana saudara memulai sebuah kehidupan. Oh God, you are my God. Engkau Allahku. Aku tahu hari ini aku bersama dengan engkau. Sehingga hidup ini, meskipun kondisi kita nggak baik-baik saja sekitar kita, tapi hidup kita akan baik-baik saja. Karena Tuhan nggak memisahkan dengan kita. Dia melekat kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Mari kita berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan. Biarlah setiap kita sungguh mengoreksi hati kita, jujur di hadapan Tuhan. Apa yang selama ini menjadi penghalang bagi kita untuk membangun keintiman dengan Tuhan, baik di dalam hari-hari ibadah, sehingga kita dengan mudah meninggalkan persekutuan dengan Tuhan, dengan mudah tidak memulai hari bersama dengan Tuhan, dan dengan mudah kita juga kadang-kala meragukan Tuhan mau menolong hidup kita. Mari kita periksa hati kita, adakah penghalang yang harus disingkirkan? Saudara, Tuhan Yesus itu teladan terbaik bagaimana membangun keintiman dengan Bapaknya. Kitab Markus mencatat, pagi-pagi sekali Tuhan sudah berlutut kepada Bapaknya. Dan bagaimana Alkitab mencatat, hal yang paling menyakitkan Tuhan Yesus bukanlah ketika tidak ditolong, ketika dia menghadapi pergumulan-pergumulan, ketika di atas kayu salib dia ditinggalkan Bapaknya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Perasaan yang paling sakit ketika ditinggalkan oleh kekasih kita, oleh orang yang kita cintai.
Tapi adakah kita juga merasa sakit ketika meninggalkan orang yang kita cintai itu Tuhan? Biarlah setiap kita berani memeriksa diri di hadapan Tuhan, sehingga pulang dari tempat ini hari ini kita dipulihkan lewat firman Tuhan ini. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Berikan kepada kami kegelisahan dari Roh Kudus yang terus mendorong kami bagaimana kami jujur di hadapan-Mu dalam hubungan relasi kami dengan Engkau. Karena kualitas hubungan kami dengan Engkau akan terlihat dari kualitas iman dan hidup kami sebagai orang percaya. Mohon Tuhan menolong kami terus-menerus bergumul dengan bagian ini. Dan kiranya Roh Kudus menolong setiap jemaat-Mu di tempat ini. Berani bergumul di tengah segala pergumulan-pergumulan yang ada. Dia mencari Tuhan, bukan karena Tuhan memiliki apa-apa yang diberikan kepada kami Tuhan, tetapi karena Tuhanlah pemilik semuanya itu. Dan kasih setia Tuhan lebih daripada hidup. Terima kasih, Tuhan menolong memberkati jemaat Tuhan di sini. Karena kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati.